اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah kasus menolong agama Allah 4 November makin menjadi-jadi, menggila-gila. Berapa jamaah yang mengadu ke saya langsung lewat telepon, langsung ketemu habis pengajian, SMS, WhatsApp, Twitter, Ustaz, selama ini yang mengejek agama Allah ini orang kafir, selama ini yang melecehkan agama Allah ini orang musyrik. Tapi hari ini Ustaz, kami bukan berkelahi dengan orang kafir, dengan sepupu sendiri, dengan saudara kandung sendiri. Mereka membela orang kafir, Pak Ustaz. Apa sikap kami, Pak Ustaz? Kami yang ngaji ini dikucilkan, dikatakan ekstrim. Ini kan masalah negara. Kenapa masalah-masalah ibadah, sholat kalian bawa? Kalau kami tak kuat, kami sudah hancur, Pak Ustaz. Apa maknanya? Sebenarnya datangnya Dajjal ini hanya sekedar Allah ingin memberitahu kepada kita semua. Selama ini kau ragu, abu-abu, warnanya abu-abu. Abu-abu itu kandungan antara 2 warna. Hitamnya ada, putihnya pun ada. Kita masih ragu menghukumnya karena masih ada warna putihnya. Tapi setelah datangnya Dajjal ini, bukan Dajjal yang asli, ini masih cucu cicitnya Dajjal, makin mengentalkan pada kita. Ingat, hikmah dari turunnya Dajjal, makin tampak yang hak dengan yang batil. Yang hitam makin kental hitamnya, yang putih makin menampakkan cahayanya. Itulah hikmah di balik ini. Makin kita tak ragu, siapa yang membela orang kafir? Wa may yatawallahum minkum, siapa di antara kalian yang membela mereka, fahuwa minhum, maka kafirlah dia. Jangan ragu, kuatkan keyakinan, tambahkan keimanan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan itu, liyazdadu imanan ma'a imani, semakin bertambah keimanan, keyakinan mereka. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wala udhillannahum, kusesatkan mereka, wala umanniyannahum, tapi kubuat mereka merasa tak sesat, wala amurannahum, setelah itu kuperintahkan mereka. Yang keempat, zuyyina lahum su'u a'malihim. Zuyyina, zinatun, perhiasan, dihiasi perbuatan mereka di tiap hari, dihiasi pernak-pernik, aksesoris, tampak indah di mata mereka, tampak indah di mata kawan-kawan mereka, seolah-olah mereka tidak salah, tidak sesat, indah, memukau, amazing, mantap. Ditulis kalimat-kalimat kekafiran yang menolong kemunafikan, menolong orang kafir, menolong orang kafir, memberikan support kepada orang munafik. Indah kata-katanya, mantap tulisannya, mengalir saja ide-ide itu datang menulis. Di-share oleh kawan, di-komen oleh friend, mulai like and share. Datang dia, kau hebat, kau mantap. Siapa yang memuji, siapa yang membumbui, siapa yang menghiasi. Langkah 4 setan, zuyyina lahum su'u a'malihim. Setan sedang menghiasi dengan perhiasan yang seindah-indahnya, tapi dia tak sadar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ta'uzzuhum, yang kelima, ta'uzzuhum azza, arsalna syayatin, kami kirimkan setan-setan kepada siapa? Al-kafirin, kepada orang-orang yang kafir dan ingkar itu. Setelah kami kirimkan setan kepada mereka, apa perbuatan setan itu? Ta'uzzuhum azza, setan memotivasi mereka
membuat mereka azza, sesungguh-sungguhnya mereka berjuang di jalan setan itu dengan perjuangan yang azza, ta'uzzuhum azza, menghasut, mengajak, memotivasi setan-setan itu sampai-sampai mereka tak lagi bisa dibedakan perbuatan, entah mana perbuatan mereka, entah mana perbuatan setan. Lebih semangat pula mereka daripada setan lagi. Setan itu pun sekarang sudah duduk santai. Kenapa tak kau goda lagi? Lebih hebat pula mereka dari aku lagi, kata setan. Ta'uzzuhum azza, setan menghasut, memotivasi, memprovokasi sampai perbuatan mereka itu sehebat-hebatnya, sedahsyat-dahsyatnya. Makanya kalau ada anak-anak muda, Pak Ustadz, saya jawab komen-komen ini sampai capek rasanya, udah 5 jam. Mereka tidak tidur-tidur, tak mengantuk, minum kopi, tak juga mengantuk, diminumnya kamput, diminumnya bir bintang, diminumnya Carlsberg, Mix-Max, vodka. Hafal juga Pak Ustadz nama-namanya itu. Iya, di Komisi Fatwa meneliti itu berapa persen alkoholnya untuk menetapkan fatwa halal. Begitulah mereka. Dari mana motivasi ini datang ya? Kenapa dia tak capek-capek ya? Kenapa dia semangat terus ya? Kita kenapa capek? Kenapa lelah? Ingat saudaraku, kalau kita yang mau masuk surga ini mengenal kata capek dan lelah, ada kata itu dalam kamus kita, kita kalah. Mengapa kita kalah dengan hamba-hamba setan? Kenapa kita kalah dengan orang-orang yang diberikan setan sebagai hukuman? Arsalna syayatin, kami kirimkan setan kepada mereka. Kenapa Allah kirimkan setan kepada mereka? Allah menghukum mereka di dunia dengan hukuman mengirimkan setan kepada mereka, sedangkan kita dikirimkan Allah malaikat menenangkan hati. Wallazi anzala sakinata, dialah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Dikirimkan Allah malaikat membisikkan ketenangan. Alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Tuhanmu. Datang bisikan itu ke dalam hati orang beriman. La takhaf, jangan kau takut. Wala tahzan, jangan kau sedih. Banyak orang heran, kenapa dia tak takut Pak Ustaz? Dia kan manusia biasa. Tak takut dia dengan gas air mata itu. Tak takut dengan polisi dan tentara itu Pak Ustaz. Takutnya sudah habis untuk Allah. Tak tersisa sedikit pun rasa takut itu dalam hatinya. Apa kata Allah? Ala, ketahuilah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, penolong-penolong agama Allah itu, la khawfun alaihim, tak ada takut sedikit pun, wala hum yahzanun, tak ada sedih pun sedikit dalam hati mereka. Makanya mereka berangkat dari rumah, dilangkahkannya kaki kanan. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal atas nama Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ternyata semua yang berangkat itu dengan atas nama Allah, dan satu-satu bercerita bukan dari mulut mereka tapi dari mulut orang lain. Ternyata apa kalimat yang mereka ucapkan sebelum berangkat? Papa pergi dulu, kalau terjadi apa-apa tolong urus keluarga ini. Semuanya berangkat siap mati untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Siap mati. Selama ini sorban yang dipakainya putih. Sorban putih, sorban kesayangan untuk sholat, untuk ngaji, untuk zikir. Tapi ketika sudah dipakai sorban hijau, maka itu menunjukkan akan balik menjadi mayat karena menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemana takutnya? Hilang. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kerja setan yang kelima. Alladzi, keenam, alladzi yuwaswisu. Setelah dia tanamkan provokasi sekuat-kuatnya, ta'azzuhum azza, yang keenam, dia terus tak berhenti. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia berbisik tidak di sini. Dia tidak berbisik di sini. Kalau berbisik di sini bisa disumbat, bisa ditutup pakai earphone.
ambil MP3 sumbatkan. Dia tidak berbisik di sini. Yuwaswisu fi sudur. Di mana letaknya? Hati. Fi sudurin nas. Yang berbisik itu siapa? Setan. Setan itu dari mana? Minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin. Wan nas. Dari kalangan manusia. Loh, ada setan dari kalangan manusia Pak Ustaz? Tadi Ustaz sebut nama komunitasnya jin. Jin yang baik namanya jin muslim. Jin yang jahat namanya jin kafir. Jin kafir ini induknya iblis. Ya? Loh, sekarang kenapa berubah? Minal jinnati wan nas. Kalau begitu ada setan dari kalangan manusia? Ada. Mana dalilnya? Wa kadzalika ja'alna. Demikianlah kami jadikan aduan likulli nabiyyin aduan. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu punya musuh. Musuhnya dari siapa? Aduan syayatinal insi wal jin. Setan-setan dari kalangan insi manusia wal jin dan jin. Ini ayat unik. Di mana letak uniknya? Setiap menyebutkan jin dan manusia pasti lebih dulu jin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Ketika Allah bercerita tentang akal dapat menembus langit, qul la in ijtama'atil jinnu wal insu. Seandainya semua jin dan manusia, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setiap ketemu jin dan manusia pasti duluan disebut jin, tapi khusus untuk ayat tentang setan lebih dulu disebut manusia. Syayatinal insi wal jin. Karena memang setan yang berbentuk manusia lebih dahsyat. Setan manusia lebih luar biasa. Sekarang ini, beberapa hari pekan ini, kita sedang berhadapan dengan setan-setan berbentuk manusia. Bajunya seragam sama dengan kita. Bahkan mungkin dia sholat di masjid kita pakai koko juga, pakai sarung juga, pakai usolli juga, tapi otaknya otak membela orang kafir. Syayatinal insi. Dia setan dari kalangan manusia. Wal jinni. Yang jin sudah berhenti tak bekerja karena sudah dilimpahkannya kuasa itu kepada kalangan syayatinal insi. Setan-setan dari berbentuk manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, dari mana dia masuk? Masuknya sudah jelas. Fi sudurin nas. Lewat jalan apa dia masuk? Wa inna syayatina layuhuna. Wa inna, sesungguhnya syayatin, setan-setan, layuhuna, mengirimkan. Makna yuhun, bisikan-bisikan halus ke dalam hati. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim. Setan-setan itu mengirimkan signal-signal, bisikan-bisikan halus kepada wali-wali mereka. Loh, pakai istilah wali juga ya. Makanya Imam Ibn Taimiyah membuat dua, baina awliya'is syaitan wa awliya'ir rahman. Wali-wali Allah awliya'ur rahman, wali-wali setan awliya'us syaitan. Yang menolong agama Allah wali Allah. Tapi ada wali setan. Setan dia punya wali, penolong-penolong setan, wali-wali setan. Maka setan mengirimkan signal ke dalam hatinya, bisikan-bisikan, ide-ide cemerlang, cerdas. Muncul video-video pendek, muncul meme, ejekan-ejekan lewat gambar, muncul tulisan-tulisan. Ini di luar batas akal manusia. Lama saya mendapat posting-posting ini. Kenapa cerdas-cerdas sekali isinya? Sekian ratus ribu ceramah Habib itu bisa ditontonnya satu persatu, bisa di-cutnya, dipotong. Berapa lama dia menonton itu? Kenapa dia ketemu? Bisa dapatnya itu dari mana?
wa inna syayatin, setan-setan, layuhuna, membisikkan ide-ide kreatif muncul. Ketika muncul ide kreatif untuk mematahkan argumentasi para pembela Allah, untuk menodai agama Allah, dari mana ini datang? Wa inna syayatina layuhuna, mengirimkan bisikan, signal provokasi lewat tangkai jantung, hati, otak, perasaan mereka. Tapi jangan lupa, ayat ini jangan dipotong, baca pangkal ayatnya. Mengapa dia bisa masuk ke dalam? La ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih. Jangan kau makan kalau binatang itu, kalau makanan itu, kalau roti itu, lam yuzkarismullahi alaih, kalau tak dibacakan ayat-ayat Allah, kalau bukan yang halal. Innahu lafisqun, sesungguhnya makanan itu fasik. Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam tafsirnya, makna innahu lafisqun, kharaja anil hilli, keluar dari halal, haram. Dari mana setan bisa masuk? Karena banyak makan makanan haram. Betullah kenapa otaknya cerdas. Selama ini makan dari bantuan Ford Foundation, Asia Foundation, yang membiayai NGO, non-government organization, dengan membuat seminar internasional melecehkan Islam, foto sana foto sini, wawancara sana wawancara sini, turun duit haram dari Amerika, dari Yahudi, dari Uni Eropa, dimakan duit haram itu, nikmati terus duit haram. La ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih, jangan kau makan duit haram itu. Kenapa? Innahu lafisqun, dia haram. Kalau kau selalu makan duit haram, terbuka pintu besar setan masuk. Jangan kasih anak kita makan riba, mudah setan masuk. Jangan kasih anak kita makan suap. Patutlah istri saya tak pernah menyuap anak saya lagi, Pak Ustadz. Gara-gara Ustadz melarang jangan suap anak kita. Suaplah, suap dalam tanda kutip riswah, sogok. Jangan kasih dia makan haram. Kenapa? Yang disuap, yang dimakan, yang ditelannya menjadi innahu lafisqun, kharaja anil illi, keluar dari batas halal. Itulah yang akan masuk ke dalam. Kalau sudah itu masuk, setan bersemayam di dalam. Kulu, makanlah, min thayyibat, yang baik-baik, halalan thayyiba, yang halal lagi baik. Kenapa? Karena kalau kau makan haram, setan nampaknya pintu masuk. Masuk kita ke dalam. Berpuluh tahun makan haram itu. Gara-gara apa? Awal dari seminar. Berawal dari waktu mahasiswa dulu, mulai nyeleneh-nyeleneh, ngejek-ngejek Islam. Awalnya hanya sekedar suka dikeproki, kata orang Jawa. Kalau seminar ngejek-ngejek Islam, oh, aktivis mahasiswa yang cewek-cewek mulai ketawa. Mantap tadi mas ya pendapatnya, oke. Boleh kami kutip dalam kolom makalah kami, boleh kami kutip dalam mading majalah dinding kami. Berawal dari kekaguman, mulai menjadi sarjana, mulai menjadi pekerja, mulai aktif di ormas LSM, mulai dana turun, makin kafir, makin nyeleneh, duit banyak turun, makin banyak bantuan dari Eropa, makin banyak bantuan dari Amerika, diundang dapat beasiswa S3, mulai dapat penghargaan Nobel, kebanggaan, foto dengan orang barat, dikagumi orang, mulai ketergantungan. Jangan lupa saudaraku, kau akan payah mencari jalan balik. Kau lupa kemana titik awal pulang. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak makan haram. La ta'kulu, jangan kau makan mimma lam yuzkarismullahi alaih, yang tak disebut nama Allah di dalamnya. Kenapa? Innahu lafisqun, itu fasik, keluar dari yang halal, keluar dari kebaikan. Setelah itu langsung apa kata Allah? Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim. Setan-setan datang mengirimkan signal-signalnya, bisikan-bisikannya kepada wali-walinya, setan-setan penolongnya. Siapa itu? Orang yang sudah
terlalu jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba Allah yang dhaif tidak merasa diri paling benar. La tuzakku anfusakum. Jangan kau katakan dirimu paling benar, hai Abdul Somad. Tidak. Abdul Somad bukan hamba yang paling benar. Masih banyak alim ulama, hanya seorang hamba yang dhaif yang mengingatkan saudaranya, saudaraku yang masih dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tanpa kau sadar postingmu sudah menggelincirkanmu dari jalan Allah. Jangan sampai menghadap Allah dalam keadaan kafir, munafik. Kenapa mereka bisa mengejek Nabi, Pak Ustadz? Padahal mereka Islam, saudara kami, sama-sama arisan dengan kami. Sampai hati mereka melecehkan orang yang menolong agama Allah. Kalau engkau tak sanggup menolong kebenaran, paling tidak la tusaffif 'alal batil. Begitu kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Kalau kau tak sanggup meneriakkan Allahu Akbar, jangan kau ejek saudaramu yang berani mengatakan Allahu Akbar. La tusaffif 'alal batil. Jangan kau bertepuk tangan kepada kebatilan. Kau sudah menolong kebatilan. Sabar Bu, sabar Pak. Kenapa mereka begitu berani, begitu lantang? Karena Allah sudah buatkan satu nama untuk mereka. Mereka bukan mukmin, mereka bukan kafir. Lalu mereka siapa? Kalau mukmin jelas 5 ayat untuk dia. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل إليك من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. 5 itu untuk yang beriman. Yang kafir jelas ayat ke-6, ayat ke-7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala basarihim ghishawa wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Yang beriman 5 ayat, yang kafir 2 ayat. Tapi untuk saudara kita yang munafik tadi 13 ayat. Dari mulai ayat 8, 9, 10 sampai 20 Al-Baqarah. Itu untuk mereka semua. Kenapa kita terkejut sekarang? Mereka banyak. Mengapa mereka banyak? Mengapa mereka menggurita? Satu posting saya dibantainya 20 Pak Ustaz. Jangan heran. Kita sebetulnya selama ini lalai dan terlupa. Yang mukmin 5 ayat, yang kafir 2 ayat. Untuk mereka 13 ayat. Siapa mereka? Munafik. Diambil dari kata nafa, lobang. 2 lobang dalam tanah. 1 lobang masuk, 1 lobang keluar. Cakapnya cucuk cabut. Cakapnya tak bisa dipegang. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau jumpa orang beriman, apa kata dia? Amanna. Kami beriman, sama macam kalian. Kita sama, kita tak setuju dengan itu. Amanah, kami sama dengan kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi kalau mereka sudah bergabung dengan setan-setan mereka, wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka sudah bersatu, bercanda, bersama, ngobrol, ila syayatinihim, dengan setan-setan mereka. Apa kata mereka? Inna ma'akum, kami sama kalian. Loh, kenapa kalian sama mereka kemarin? Sekarang kenapa sama kami? Innama nahnu mustahzi'un. Kami ikut mereka hanya ngejek-ngejek aja, hanya nyari kelemahannya aja, hanya untuk meramai-ramaikan aja, hanya untuk pos-pos aja, hanya untuk nengok-nengok aja. Sebenarnya kami sama kalian, setan. Munafik. Tempat mereka di mana? Innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, fi nari jahannam, dalam neraka jahannam. Tapi untuk yang munafik ini di mana letak mereka? Diletakkan tempat khusus VVIP dalam neraka jahannam. Di mana letaknya? Innal munafiqina fid darkil asfal. Darki al asfal,
Asfal artinya yang paling rendah, yang paling bawah. Bukan aspal hitam itu. Fidarkil asfali minan nar. Mereka di keraknya api neraka jahanam. Jangan terkejut, jangan heran. Apa yang ada saat ini itu hanyalah janji-janji Allah, janji-janji Rasulullah, semakin menguatkan keimanan kita. Terlebih lagi dengan menangnya si laknatullah alaihim di Amerika saat ini. Namanya tak layak disebut dalam masjid yang suci, yang agung, yang mulia, yang hebat ini. Naik dia, makin muncul saudara-saudara kita yang muslimah mulai diejek di supermarket. Kami akan gantung ente dengan tali jilbab ente nanti. Jangan kalian lagi sholat di masjid, tutup masjid kalian. Selama ini mikrofon tak boleh keluar. Sabar. Hari ini bukan cuma mikrofon tak boleh keluar, pintu harus terkunci, tutup. Yang naik satu sisi dia menjadi tekanan yang luar biasa. Orang-orang beriman tak pernah melihat itu sebagai tekanan. Orang beriman ketika mendengar berita itu makin bangkit adrenalin jihadnya, makin bangkit semangatnya. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan yang dihadapi Bilal bin Abi Rawah, yang pernah dihadapi Sumayyah, ditikam jantungnya oleh Abu Jahal, perempuan pertama mati syahid. Sumayyah membangkitkan keimanan. Siapa yang gentar hatinya menerima berita ini, siapa yang datang takutnya, tak layak dia menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Masih ada takutnya. Orang beriman habis sudah takutnya itu. Takutnya hanya diperuntukkannya. Aku takut mati su'ul khatimah. Aku takut mati dalam keadaan ditarik nyawaku tidak mengucapkan la ilaha illallah. Takutnya sudah habis. Aku takut ketika kulit terbakar. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit itu terbakar, hangus, gosong, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Tak tersisa lagi takut untuk musuh, karena takutku sudah habis. Takut mati dalam keadaan sakratul maut, su'ul khatimah. Bersyukur Bapak Ibu yang masih ada rasa takut kepada Allah, masih takut tak sholat subuh. Anak-anak mudaku yang ganteng, gagah, perkasa, muda belia, tapi datang ke masjid menegakkan syariat Allah. Andai kafir semuanya di atas muka bumi ini, wa may yanqalib ala aqibaih, murtad semuanya, mati mereka semua kafir, falan yadurrallaha syai'a, Allah tak pernah rugi walau sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, Allah tetap akan memberikan balasan pada orang yang bersyukur. Maka saudaraku yang sudah terlalu lama dalam kemunafikan, yang sudah terlalu banyak memakan duit haram dari orang kafir, berhentilah. Tak lama kalian menikmati itu, tak lama untuk memakan itu, diwariskan kepada anak istri. Toh akhirnya kita akan mati juga menghadap Allah. Yang dibawa itu apa? Illalladzina amanu wa amilus salihati. Diungkapkan sebagai pakar, profesor, doktor, guru besar. Berapa lama kau nikmati itu? Ditulis di koran, digunting clipping, ditempel di dinding kamar. Habis itu pun akan kau mati menghadap Allah. Jangan mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung, sadar diri tahu diuntung. Jasad terbujur keranda diusung, nama besar hilang terbang diembus angin. Kehebatan, kekuasaan, apa yang diinginkan dari menyokong orang kafir, proyek-proyek berapa yang dapat sempat dinikmati ditelan, akan habis juga. Yang dibawa menolong diri menghadap Allah tak lain tak bukan hanyalah iman dan amal saleh. Makanya apa kata Allah menjawab? Kita lanjutkan hadis ini. Wa izzati wa jalali, demi keagunganku bersumpah Allah, demi kemuliaanku berjanji Allah, la azalu aghfiru lahum, hambaku yang tersalah tersilap itu. Dia manusia biasa, mungkin dia salah, mungkin dia lupa, mungkin dia silap. Aghfiru lahum, aku tetap mengampuni mereka. Sampai kapan? Mastaghfaruni, selama mereka meminta ampun kepada aku. Adapun yang muda-muda berkata, aku masih muda, aku dukung dulu orang kafir ini sebentar, nanti setelah ini baru aku bertobat. Ingat, malaikat Israel datang tak pernah datang memberi aba-aba. Bisa jadi di saat berteriak,
tolong si kafir. Pas saat itu Israel datang, apa yang dapat menolong di hadapan Allah? Yang sudah menolong agama Allah dengan hartanya, dengan nyawanya, dengan langkah titik puluh keringat air matanya. Bangga kita melihat mereka, walaupun mereka tak pernah melihat itu sebagai kebanggaan di hadapan Allah. Ya Allah, belum ada apa-apanya perbuatanku ini dibandingkan dengan nikmatmu yang besar. Itu kata mereka. Kita melihat mereka besar. Mereka senantiasa merasa di hadapan Allah sebagai butiran-butiran debu yang tak bermakna di antara karunia yang besar. Tapi yang belum melakukannya, yang muda-muda baru sekedar share, posting, like, menolong agama Allah, lakukan di dunia kita masing-masing. Bilisani qaumihi, tidak ada jalan lain kecuali intan surullah, tolong agama Allah. Yang surkum, Allah akan menolong kamu di saat kamu kesusahan sakratul maut. Allah akan menolong kamu di saat amal dihisab, akan menolong kamu di saat malaikat menggiring ke dalam neraka jahanam. Amal saleh akan menolong orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah kajian hadis kita subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya kita akan salat sunat isyraq 2 rakaat. Selesai itu kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Mohon maaf atas segala silap dan salah. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mubarakan fi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.